wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dipermudahkan dalam menjalankan segala aktivitas kita semua. Baiklah, di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan sekaligus menambah khazanah keilmuan kita tentang memasukkan Al-Quran dari ayat-ayat yang kita inginkan, sekaligus bagaimana cara menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat yang akan kita upload atau yang kita inginkan. Untuk pertama kali yang perlu kita ketahui adalah mengenai perkembangan penulisan Arab, yang mana biasanya secara baku kita menggunakan font Times New Roman, yang ukurannya biasanya hanya 14. Tetapi sekarang kita sudah ada aplikasi khusus yang sudah dipublikasi oleh Kementerian Agama, di mana teman-teman semua bisa langsung download secara otomatis di Google. Berikut contohnya, silakan dibuka Google Chrome ataupun Google Firefox. Di laman searchingnya kita bisa menulis misalnya kalimat unduh Al-Quran menang. Nah, ini sudah muncul, ada banyak di sini. Coba kita klik yang ini. Nah, ini di lajnah.kemenang.go.id inilah kita bisa menemukan aplikasi khusus untuk Al-Quran in Word yang bisa kita download. Nah, di sini tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 3 fitur. Yang pertama adalah Quran Kemenang in Word. Ini untuk PC atau untuk laptop, dan nanti kalau kita sudah mendownloadnya, kita bisa langsung memasang di laptop kita dan akan terbaca di beranda Word yang akan kita ketik. Kemudian di sini juga ada Al-Quran Kemenang for Android. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang punya HP Android, yang biasa kita masih sering menggunakan aplikasi Al-Quran yang terkadang tidak jelas secara rosemnya, ataupun hanya menyenangi atau menyukai terjemahannya saja, tetapi kita tidak memperhatikan bentuk tulisan atau rosem yang ada di Al-Quran atau aplikasi Al-Quran yang kita pakai. Nah, ini bisa menjadi alternatif. Silakan teman-teman yang punya HP Android nanti bisa langsung download di sini. Kemudian di bagian kedua ini ada font Isep, font Isep Misbah. Nah, ini juga sebuah font yang bisa kita download dan kita bisa install, nanti akan masuk langsung ke beranda Word yang kita buat. Saya contohkan di sini, misalnya saya buka aplikasi Word-nya. Nah, seperti ini. Begitu juga pula dengan font Isep Misbah. Ini milik Kemenang, yang juga kalau itu sudah kita install, kita langsung mendapatkannya di laman fontnya. Tinggal klik di sini, ada langsung nih seperti ini. Kalau teman-teman bingung, tinggal ketik aja LP, langsung muncul seperti itu. Ini khusus untuk ngetik Arab. Biasanya standar font yang digunakan kurang lebih ukurannya ada yang 16, ada yang 18, memang agak besar. Oke, saya sudah mendownload aplikasinya. Di sini
sudah saya masukkan ya, ini ya. Nah ini LPMQ, Isep Misbah milik Kemenang, dan juga Quran Kemenang in Word. Ini dalam bentuk zip, nanti teman-teman bisa langsung diekstrak dulu sehingga dia dalam bentuk folder. Ekstrak dulu, saya coba ekstrak. Nah seperti ini. Nah dia ketika sudah diekstrak, dia bentuknya seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, tinggal diklik install. Klik install, sudah langsung masuk di Word-nya. Sangat mudah sekali. Kemudian Quran Kemenang. Nah ini saya coba ekstrak. Nah seperti ini, ada dua aplikasi. Ya, ini tergantung dengan kapasitas RAM di laptop masing-masing. Nah, kalau saya menggunakan yang Quran Kemenang in Microsoft Word 64.1.0. Bagi teman-teman yang RAM-nya agak kecil, itu menggunakan yang di atas. Tinggal diikuti saja step by step dari installnya. Tidak sampai 1 menit, biasanya sudah selesai. Oke, kita langsung masuk ke Word. Ini sudah saya buka. Pertama di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana cara memasukkan ayat Al-Quran yang kita inginkan. Pertama, ayat tanpa terjemahan. Nanti setelah itu ayat dengan terjemahan. Dan step yang ketiga, ayat dengan tafsirnya, baik tafsir ringkasnya maupun tafsir yang lengkap. Oke, kita mulai. Untuk mengetik Arab itu kan biasanya dari sebelah kanan ya. Nah, ini right to left text direction. Ini kita klik yang ini dulu. Oke, sudah pindah ke sebelah kanan dia. Nah, kemudian kita klik yang menu Quran Kemenangnya. Klik. Nah, muncul tampilan seperti ini. Semua tampilan ini memiliki fungsi masing-masing. Misal kita ingin mengutip surah Al-Kafirun misalnya. Surah Al-Kafirun. Nah, di sini kita akan temukan surah ini ada keterangannya, menentukan surah yang akan dikutip atau ditampilkan ayatnya dalam dokumen. Kita ingin mengutip surah Al-Kafirun, misalnya ayat terakhir, ayat ke-6, ayat tentang toleransi. Tinggal ditarik, di scroll ke bawah. Di sini kita temukan surah ke-109, yakni surah Al-Kafirun. Oke, kita klik. Nah, ini dari ayat berapa Al-Kafirunnya? Dari ayat pertama atau dari ayat berapa? Tadi saya ingin memakai ayat ke-6 saja. Berarti tinggal klik 6. Klik 6. Nah, dia sampai ayat 6 juga. Berarti ini hanya satu ayat saja. Baiklah, untuk selanjutnya dari surah Al-Kafirun ayat 6 tadi, kita ingin memasukkan terjemahan atau tidak. Di sini ada dua icon. Yang pertama, kita checklist ayat. Ini menandakan bahwa ayat akan muncul ketika kita checklist. Sedangkan terjemahan, kalau kita checklist berarti ayatnya akan muncul beserta dengan terjemahannya. Tapi kalau checklistnya kita hilangkan, berarti hanya ayatnya saja. Seperti itu. Kemudian di sini ada nomor ayat. Nomor ayat ini ketika kita klik warna coklat seperti ini, berarti nomor ayat di ujungnya akan muncul. Tetapi kalau tidak kita klik, dia tidak muncul. Oke, kita klik. Kemudian ini font. Nah, ukuran ayatnya nanti kita inginkan berapa, misal kita ingin 16 saja. Biasanya untuk ngetik makalah, ngetik tugas untuk para mahasiswa, jangan terlalu besar, maksimal lah 16 ya, karena mengingat ukuran kertas juga. Oke,
Oke, gitu ya teman-teman semua. Kemudian untuk terjemahannya di sini ada 4 fitur. Pertama, English Sahih Internasional, terjemahan Kemenak 2002, tafsir ringkas Kemenak, dan tafsir lengkap. Sebenarnya kita tidak perlu lagi mencari tafsir dari ayat atau menggunakan logika asal-asalan, karena ini berhubungan dengan ayat Al-Quran, kita tidak bisa sembarangan. Jadi oleh sebab itu kita bisa menggunakan rujukan tafsir Kemenak ini, bisa tafsir ringkasnya saja atau bisa tafsir lengkapnya. Atau untuk para ustadz yang ingin menyiapkan tema khutbahnya atau tema ceramahnya, bisa mencari bahan referensi dari tafsir Kemenak ini. Kita menggunakan tafsir Kemenak dan ini lebih akuntabel karena sudah ditaswih oleh para ahli semua. Itu semua teman-teman, saya menggunakan terjemahan saja. Oke, kita coba tadi surah Al-Kafirun. Kita tampilkan ya. Nah, seperti ini. Ayatnya munculnya seperti ini. Ini sama persis dengan rosam atau bentuk tulisan yang ada di Al-Quran kita pada umumnya. Ya, lakum dinukum waliyadin. Iya-nya ada tanda sukunnya, kemudian mimnya ada tanda sukun. Karena ada di beberapa Al-Quran itu tidak ada tanda sukun, sehingga membingungkan pembaca, terutama pembaca yang masih pemula. Nah, saya ingin menggunakan terjemahan. Nah, hapus dulu terjemahan, mau tampilkan saja. Nah, langsung terjemahan di sini. Tinggal diedit sesuai dengan yang diinginkan. Ini dibuang. Oke, teman-teman semua, beginilah cara memasukkan ayat-ayat Al-Quran yang ada di Word. Terkadang orang kebanyakan bingung. Kalau ngetik manual bingung, apalagi berurusan dengan tanda baca yang panjang-panjang, itu bingung. Ini langsung otomatis. Oke, saya ambil contoh lagi, misalnya surah yang ada panjangnya. Apa misalnya? An-Nasr ya. An-Nasr. Idza ja ya. Ini ayat pertama sampai ayat kedua. Coba. Nah, seperti ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Langsung dengan tanda wakofnya. Tanda wakofnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Langsung otomatis. Oke, tidak perlu lagi kita mengetik ulang, apalagi harus menambahkan harokat, sehingga bikin lama. Kalau ini praktis sekali. Baik, selanjutnya mengenai cara mencari ayat di dalam Al-Quran. Terkadang kita hafal ayatnya, tetapi kita tidak tahu surah apa, ayat berapa ayat itu. Kita hafal, mungkin sering kita dengar, atau mungkin sering kita lihat, atau mungkin sering kita secara tidak sengaja kita ucapkan. Tetapi kita terkadang bingung untuk menentukan surah apa, ayat berapa. Terkadang ayatnya ragu-ragu, apa 44 atau 104 atau 54. Nah, seperti itu. Saya sering secara pribadi mengalami itu. Nah, sehingga untuk mempermudah dalam hal ini, ternyata ada fitur juga di Al-Quran Kemenak ini, yakni dicari dalam Quran. Nah, ini yang tanda apa ini? Tanda land sign. Klik aja yang ini, muncul fitur seperti ini di samping sebelah kanan. Nah, ini ada keyboard. Bagi teman-teman yang belum punya keyboard Arab, itu langsung ada di keyboard. Klik aja di sini, lengkap. Misalnya kita ingin mencari ayat wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka. Nah, kata nasibaka berarti ya noun, sad, ya, ba,
kaf, nah, nun, so, ya, ba, kaf, nasibaka. Kita klik down, kita cari, nah ketemu. Nah, nasibaka ketemu, ternyata surah Al-Qasas ayat 77. Coba benar dah ayat yang tadi wabtaghi fima. Kita klik 2 kali. Nah, ini muncul. Nah, ini bisa diperlebar. Nah, ternyata benar wabtaghi fima. Nah, ini wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, muncul dia. Nah, tinggal di sini bagaimana cara memindahkan ke sini. Kalau di sini sudah ketemu Al-Qasas ayat 7, pasti otomatis di sini juga. Benar kan? Al-Qasas 77. Udah, kita langsung tampilkan. Nah, seperti ini. Kita tutup. Nah, muncul. Ini. Jadi pada intinya sangat mudah, sangat otomatis, dan sangat eh, praktis kita gunakan, terutama bagi para guru, guru agama, atau para mubaligh atau mahasiswa yang ada mata kuliah tentang keislaman. Itu sangat dipermudah dengan adanya fitur Quran Kemenang ini. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Cukup dari saya, semoga kita sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.